Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siapa mau absensi duluan? Silakan di-share. Siapa dia? Jainal dulu ya masuk ya. Jainal mau absensi duluan? Saya ingin asistensi, Pak, terkait dengan tapak. Silakan share. Oke. Eh, Kalau Nah, literatur udah belum ya? Udah ya. Saya rasa nggak ada masalah literatur ya. Ini mau tapak semua hari ini. saya ingin tapak dulu, Pak. Kira-kira ini dari ketiga tapak ini kiranya ada bermasalah. Tiga terkait dengan peruntukan lahan menurut Bapak seperti itu, Pak. Ya, KDB oke, zona sudah, KLB ada datanya, KB. Em, jadi gini, kantor stasiun ya. Ini daerah mana? Kuningan. Kuningan. KDH 30. Oke lah. KB. Luas, oke, luas sudah memenuhi syarat. Ngambil site. Kamu kenapa ada cowakan-cowakan itu? Nah, ini setelah saya lihat di peta Jakarta 1, Pak, ada rencana ke depannya itu untuk pembangunan bundaran ini. Oh, oke ya, ya, ya. Ya berarti bundar juga itu. Lahannya, Pas di bundaran itu berarti bundar, bukan cowakan peta gitu. oke, kalau saya melihat dari kayak ada garis itu, Pak, di di Google Maps, saya masih Google Maps sih, belum datang langsung. Jadi perlu bulat gini Pak, bundaran. Mm-mm. Sesuai rencana ini, rencananya nanti. Oh berarti perlu melengkung gitu ya Pak, garis pertemuan garisnya itu tidak sudut. Mm-mm. Kan Oke. gampang sih, tinggal kamu apa retrace ini, ya di retrace gitu. Ya Iya, kan bisa di AutoCAD kan tinggal di ini aja diceplak nih. Bisa. Kalau karena eh kedepannya ini yang dipakai ya. iya. Oh sebentar ya, sebentar ya, sebentar anak saya ini mau toilet bentar ya. Oke baik Pak.
Mbak.
lupa saya push. Oke, silakan lanjut, Jinal. Maaf ya lama. Baik, Pak. Saya share screen ulang. Jadi ini, Pak, yang lahan satu. Ya, terus Bentar, ini ini nggak ada masalah. ini perlu berarti nanti ini lengkung gitu ya, Pak, mengikuti Mm-mm. kondisi. Oke, baik. Lalu untuk yang tapak dua, nah, ini tapak dua seperti ini, Pak. Zona perkantoran 22 hektar. Koefisien tapak basement 5%. Tinggian bangunan 40. Ya ini daerah daerah ini berarti daerah mahal kamu nih. Ada yang 40 lantai, 50 lantai. Oke, nggak apa-apa. Karena hmm, kalau saya sih nggak permasalahan ya. Itu kan berarti tanah mahal banget itu. Kok bisa 50 lantai sampai 100 lantai itu berarti daerah apa ya? Ya daerah yang mahal lah. Tapi kalau Lokasinya untuk kurang lebih deket ini, Pak, gedung DPR MPR. oh mana ini? Iya, Oh, yes. Satu kompleknya TVRI lah kali ya. iya betul, Pak. Perkantoran berlangganan jasa. Oke, terus untuk Pak Lalu dua. yang tapak tiganya ini, Pak. Ini kok ke bandara bukan? Yang gambar di bawahnya apa tuh garis ada putih lurus. Yang mana, Pak? Ini, Pak. Nah, ini jalan I- mana nih? Daerah mana? Jenderal Sudirman. Itu jalan tol bukan ya? Bukan, Apa sih? Pak. Jalan biasa. Cuma dalam keterangannya kawasan ini masuk wilayah perencanaan TOD gitu, Pak. Tapak ini tuh. Oh gitu. Dapat dari Hmm. mana informasinya? Di ini apa namanya? Jakarta Satu kalau tidak salah, saya pernah baca sekilas gitu. Hmm, Coba. oke. Terus udah ini dapat tiga. Ya, ini tapak tiga. Nggak bentuk antara atas sama bawah kok beda ya bentuk gambar tapaknya. Yang Oh, kalau ini kehalangan ini, Pak, kehalangan keterangan yang kotak ini. Jadi site-nya itu seperti ini. Nah, kalau di Jakarta Satunya seperti ini. Jadi terhalang oleh hmm, kotak yang warna ini. Surat Store. Itu jalan umum. Jalan umum, Pak. Ini jalan mana sih? Oh, Sudirman. Oh, oke. Ya udah, apa nggak ada masalah, tinggal dipilih dari ketiga itu yang mana yang paling baik. Oke, baik, Pak. Berarti tapak ini ketiganya udah ini ya, Pak. Tidak ada soal, tinggal lanjutkan ke pemilihan tapak. Terpilih nanti. Analisa pemilihan tapak. Iya, Dan analisa. dan harus diburu. Ini sebenarnya kalian dapat tahun berapa ini ya kemarin? Sekarang besok Tiga. pekan keempat, Pak. Selasa. Iya, berarti kemarin kan tiga. Tiga Iya. tuh kalau nggak salah udah analisa konsep ya. Analisa apa analisa konsep? Analisa kayaknya. Mm-mm. Kalau yang dikerjakan secara kelompok itu sampai apa, Pak? Materi apa? Tulisnya. Em, Kelompok itu literatur ya apakah jadi apa itu kantor stasiun televisi apa kemudian konsep eh, konsep apa kontemporer apa kemudian studi presidennya Oke. masih kelompok ya studi Literatur, presiden ya. Studi ya kayak presiden. semester lalu lah PA kemarin ya Oke. sama semua itu. hmm, apa ya studi presiden kemudian analisa pemilihan tapak terus apa lagi ya. Sehingga saya itu dulu. Ya, tapi kalau Oh, mau pastinya coba cek pekerjaan semester lalu. Sama semua itu. Nah, nanti analisa eh, analisa tapaknya udah sendiri. analisa tapak. Oh iya, setelah analisa pemilihan tapak, berarti udah ada tapak Mm-mm. terpilih ya, Pak? Mm-mm. Oke, baik, Pak. Terus terkait dengan literatur, saya coba tampilkan. Mm-mm. Silakan.
Nah, sebentar. Saya buka. Udah punya kartu asistensi kalian? Ada yang masih ini Pak, file yang dulu-dulu gitu, tapi masih bisa digunakan kalau saya. Hmm. Dibuat. Jadi jangan sampai nanti mau UTS baru minta tanda tangan rame-rame. Bingung saya nanti bener apa enggak udah asistensi. Baik Pak. Ini data tapak yang tadi. Lalu ini yang kedua studi literatur. Nah, literatur ini membahas arsitektur kontemporer serta kantor stasiun TV. Nah, untuk arsitektur kontemporer, kayak definisi dan prinsip-prinsipnya. Hmm. Ini prinsip-prinsip arsitektur kontemporernya dijelaskan di sini juga. Untuk referensinya saya dapatkan dari artikel ilmiah, Pak, yang saya cantumkan di sini. Nah, kalau untuk gambar-gambarnya ini yang dugaan awal saya gitu, ini menerapkan prinsip arsitektur kontemporer. Untuk referensinya dapat dari Akhlaili. Apa ini? Prinsip yang mana untuk menjelaskan gambar ini? Yang saya coba, nah, Seharusnya prinsip arsitektur kontemporer saya coba highlight di sini ya Pak. enggak gini. em, Kamu kan jangan terpisah antara definisinya dengan teks dengan gambar. Jadi bingung orang bacanya. Ketika kamu teks, oh ini. Misalnya nih ada 10 materi yang tidak konvensional, komposisi volume yang unik. Nah, itu bagaimana komposisi volume yang unik kan dijelaskan dengan gambar. Nah, gambarnya yang Oh mana baik. gitu. Jadi jangan Oh iya. terpisah-pisah. Kayak ini kan kamu teks, tiba-tiba nanti ada gambar jendela gede itu nggak tahu saya itu kamu menjelaskan prinsip kontemporer yang mana gitu. Oh berarti perlu dikasih keterangan gitu ya Pak. Iya. Oh ya, baik Pak. Nah untuk bentuk-bentuk geometrisnya itu saya coba tampilkan melalui gambar yang ini, bentuk bangunan geometris sederhana. Sedangkan Nah, untuk, itu kan nggak jadi yang tahu maksud tulisan kamu ini hanya kamu aja karena nggak oh, ngerti saya. baik Pak. Ya, saya yakin semua teman juga nggak ngerti. Ya, jadi menjelaskannya itu bisa per poin dan langsung dijelaskan dengan gambar. Jadi jangan per poin nanti gambar pisah lagi. Jadi bingung. Ini gambar untuk apa nanti atau ketika kamu menjelaskan dengan teks itu bagaimana eh, visualnya. Karena kalau teks itu kan kadang-kadang kita mengartikannya nggak bisa dengan huruf atau angka saja. Perlu dijelaskan dengan visual atau dengan gambar atau kalau bisa malah dengan video. Cuma kalau laporan kan nggak mungkin video. Nah itu apa ya dalam satu segmen yang sama gitu ya. Oh iya baik Pak. Kayak ini kan kamu kamu hanya bisa menjelaskan orang ketika kamu menjelaskan secara lisan gitu. Oh, baru tahu saya ini kamu menjelaskan ini. Tapi laporan itu kan orang baca sendiri tanpa didampingi oleh kamu. Jadi jelaskannya Oh tuh dengan apa ya? Ya dengan benar lah, ya. baik Pak. Oke, terus. Lalu selanjutnya ini masih gambar-gambar. Selanjutnya saya juga mencari Nah, literatur. berarti gambar kamu kurang 10 prinsip. Gambar kamu aja nggak sampai 10. Dari satu gambar itu bisa beberapa ini Pak, prinsip. Hmm? Karena prinsipnya ini ada 5 kalau nggak salah. Satu, bentuk geometri sederhana, Bukan fasad 10. terbuka. 10 karakteristik arsitektur kontemporer. Saya menggunakan ini Pak. Hmm? Bangunan yang kontras dengan lingkungan sekitar, fasad yang transparan dan bukan yang besar. Natural bangunan yang tidak konvensional. Nah, material material bangunan yang tidak konvensional yang bagaimana? Material bangunan kalau saya coba ininya di sini Pak. Railing ini kan bangunan tinggi dan railing itu menggunakan kaca. Kayak saya pikir masih terkait dengan Itu kan aplikasi. Sekarang material yang tidak konvensional, materialnya itu kan aplikasi. Ketika kaca itu, material itu kan nanti bahannya. Kalau bahannya itu kan kaca loh. Kalau kaca kan biasa konvensional. Kita udah ketemu, un- udah sering-sering setiap setiap ini. Aduh, pakai waktu ini ya. Kan Zoom. Nanti kalau kalau ini mati, masuk lagi dengan link yang sama kali ya. baik Pak.
Kan material bukan aplikasi. Kalau material jelas kan material apa yang tidak yang tidak konvensional. Oke. Berarti itu saya misalnya di bangunan ini tidak tidak ada karena saya tidak datang langsung, misalnya tidak tahu gitu ya. Boleh menggunakan bangunan-bangunan lain gitu ya, Pak. Contoh Kayak ini kan bangunan-bangunan ini lain. bangunan material-material sekarang. Nah, itu yang harusnya em, kita mengupdate perkembangan material gitu. Ini kan kayaknya nih eh apa ya? Biasanya bahan-bahan yang artifisial. Jadi kayak kalau batanya bukan bata asli gitu ya. Kalau misalnya bentuknya kayak kayu, kayunya bukan kayu asli. Kan rumah tinggal sekarang tuh ada tuh yang kayak kayu tapi bukan kayu gitu. Nah, jadi biasanya material yang konvensional itu material yang artifisial atau buatan. Kenapa? Karena untuk menutupi kelemahan material aslinya. Misalnya kayu. Saya ini pengen nih fasad saya dari kayu, tapi kalau kayu kan cepat lapuk. Nah, dipakailah bahan yang bukan kayu tapi bentuknya kayak kayu. Itu yang sekarang muncul gitu. Hmm, Jadi bukan kaca kalau atau kalaupun kaca tapi kamu jelaskan itu kaca apa? Bisa jadi kacanya mungkin dari bahan apa oke. gitu. Jadi menjelaskan material ya material bukan menjelaskan aplikasinya. Itu kan kamu Hmm, caranya itu kan artinya kamu menjelaskan aplikasi kaca di dia di railing balkon. Itu bukan material, itu menjelaskan aplikasi. oke baik, Pak. Ini plafonnya dibuat dari bahan apa? Biasa kan orang pakai gypsum nih, apa nih bahannya? Kan sekarang banyak material baru untuk plafon. PVC ya, udah mulai tuh rumah tinggal aja sekarang plafonnya banyak yang dari PVC. Dari pipa PVC dibentuk jadi apa? Bukan maksudnya bukan dari pipa PVC ya, tapi materialnya sama dengan pipa PVC. Nah, itu dijadiin plafon. Kalau dulu kan dari jadiin pipa, nah sekarang jadiin plafon. Nah, itu material yang tidak konvensional, artinya material baru gitu. Oke. Ya, coba Baik, nanti kamu cari tahu nih materialnya apa yang di bangunan ini. baik, Pak. Selanjutnya saya juga cari tentang literatur mengenai bangunan gedung. Ini saya dapatkan adalah peraturan Men PUPR, Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2017. Jadi di dalamnya itu menjelaskan mengenai penerapan prinsip desain universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai. Lalu yang kedua, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung. Dan terakhir, kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung. Ya, itu 3 poin besarnya. Nah, lalu ada lagi, ini saya coba. Nah, sebentar. Peraturan tentang bangunan tuh banyak ya, tentang kebakaran, tentang itu tadi, kemudahan, tentang fungsi, tentang tata ruang kota dan semacam. Kan nggak semua kita pakai ya. Iya. Walaupun semua peraturan itu pasti terkena ke kita. Mau itu tata ruang kota segala macam. Tapi kan nggak mungkin kita jelasin semua. Kamu ambil poin yang berhubungan dengan tugas kamu. Apa? Misalnya tentang stasiun televisi. Carilah peraturan tentang stasiun televisi. Konsepnya kontemporer. Carilah kira-kira apa ini yang menyinggung. Ini kan universal. Kalau universal kamu nggak perlu bahas. Walaupun nanti setiap bangunan itu mengakomodasi apa ya? Mengakomodasi pengguna bangunan agar seluruh eh, apa ya seluruh pengguna baik itu orang tua perempuan laki-laki ya bisa menggunakan bangunan itu tapi tidak kamu bahas dalam materi seperti ini gitu kecuali konsep kamu universal. Nah, itu baru kamu jelaskan gini gini rentang rentang badan segala macam ini kita kan eh, konsepnya kontemporer nggak nyambung gitu jadi kamu menjelaskan banyak hal tapi nggak kepake gitu ya. Jadi ini nggak perlu nih universal. Nanti gini, takutnya ya yang dikhawatirkan kayak tugas akhir nanti ya. Apa yang diminta kamu ngasihnya beda, itu nanti jadi pertanyaan. Padahal seharusnya itu nggak bu- eh, bukan bukan harus kamu jawab gitu, karena memang bukan universal.
Tapi karena sudah terlanjur kamu jelaskan universal, itu kan jadi mengundang pertanyaan orang, gitu kan? Oke, baik, Pak. Ya, nanti tugas akhir gitu juga. Apa yang diminta itu yang dikasih. Kalau kontemporer ya jelaskan kontemporer, jangan universal. Karena belum tentu kamu menguasai universal kan? Ya enggak? Nggak usah universal. Kontemporernya aja kamu belum jelas. Jadi em, kerjakan apa yang sesuai dengan tugas saja. Ya universal ya universal. Kalau main kontemporer kontemporer. Kayak gini nih nanti universal banyak ya, bukan bukan hanya sampai sini aja nanti mengenai bukaan arah bukaan pintu, tinggi tinggi apa tinggi wastafel banyak. Jadi terakhir nanti kamu bahas universal aja, kontemporernya nggak terbahas-bahas. Ya, oke lanjut. Oke. Tuh, malah berlembar-lembar kamu universal. Sementara kontemporer kamu hanya satu halaman, 2 halaman. Kalau Seharusnya untuk kontemporer itu yang kamu jelaskan dengan detail material kayak tadi kan, eh, material kemudian apa tadi bukaan lebar gitu ya. Eh, apa nah itu harusnya per poin minimal 1 halaman itu. Jadi eh, untuk menjelaskan kontemporer paling nggak 5 halaman. Kamu kebanyakan universal. Oke, terus. Oke, nah ini tentang bangunan gedung. Oke, terus. eh, Nah, ini universal lagi nih. Ya kan? Universal lagi nih. Kita ada pakai kursi roda. Gua ada berapa halaman kamu tentang universal aja. Oke, terus. Nah, ke detail handle, ke detail toilet. Nggak perlu. Ya, nggak perlu ini. oke, Eh, karena nanti untuk eskalator ada khusus universal. Mau sampai kapan nanti? kalau untuk yang terkait arsitektur kontemporer dalam peraturan menteri itu bagaimana ya, Pak, bayangannya? Ya kalau nggak ada kamu cari dalam literatur artikel orang, jangan peraturan. Kalau memang nggak ada. Jadi jangan dipaksa kamu ngambil literatur dari peraturan, nggak semuanya diatur oleh peraturan. Nggak usah konsep. Arsitek aja undang-undangnya itu baru keluar tahun 2017. Jadi kayak saya S1 arsitektur itu tahun 95, nggak punya panduan apa sih siapa sih arsitek itu nggak punya, orang undang-undangnya baru keluar tahun 2017. Jadi nggak Hmm, jadi literatur tuh nggak mesti dari peraturan. Terus, oke. nah ini sampai detail-detail ini loh. Oh, apa guide block ya apa? Iya, Pak. Heeh. Ini nggak perlu. Saya saya kira tuh saya tampilkan karena nantinya bakal membantu perancangan gitu pada saat proses desain saya gitu, Pak. Enggak. Kalaupun ini kamu mau, kontemporernya dibanyakin komposisinya. Kamu Hmm, kontemporer cuma 2 halaman, universalnya malah berpuluh-puluh halaman kayak belas-belasan halaman ini. Ya, nah baik, Pak. harusnya kamu banyakin contoh bangunan kontemporer. Misalnya kayak ini, oke ini kontemporer. Kenapa? Em, bentuk sirkulasinya kan nggak biasa. Jadi kontemporer itu intinya satu hal yang tidak biasa, ya kan? Jadi sirkulasi itu melintang kayak semeraut. Padahal sebenarnya bukan semeraut. Dia memberi efektivitas ya. Mungkin kenapa Skycross ini kan sirkulasi jembatan sirkulasi ya. Kenapa melintang dari ujung ke ujung mungkin ada satu titik di sini di ujung di pangkal dan nyebrang nyebrang poin itu ya ke atau nyebrang mezanin ke titik yang lain itu ada 2 titik yang memang harus dihubungkan misalnya. Iya. Misalnya eskalator yang satu di sini dengan eskalator di sana. Itu keluar bentuk seperti yang aneh-aneh itu sebenarnya bukan asal-asalan tapi ada maksud. Itu kontemporer. Jadi Hmm, walaupun kelihatannya nanti semerawut tapi ada maksudnya. hmm, Nah, itu oke. kan bisa dijelaskan. Kenapa bagaimana sih bentuk kontemporer itu yang harus kamu detail banyak-banyak berlembar-lembar sehingga ketika kamu nanti merancang, oh kamu paham dan kamu bisa menjelaskan ke. Oh enggak Pak, dari itu, dari laptop. Kurang gede ya Pak layarnya? Nggak kok layarnya potret nggak landscape ya? Enggak. Oh, oke ya ya. Udah Pak.
Ya, ya. Terus, ini tentang stasiun televisinya udah penjelasannya itu harusnya fungsi bangunan baru konsepnya jelasin. Oh, iya Pak, ada di bawah Pak. Mana? Ini Pak, baru ini. Oh ya, ya lanjut, lanjut terus. Terus, terus ada peraturan pembangunan gedungnya, tapi saya baru nemu yang umum Pak. Untuk yang kayak khususnya untuk kontemporer sama gedung televisi belum Mm-mm. ditemuin lagi Pak. Ya, memang kalau Terus, konsep-konsep kayak nggak ada diatur secara ini ya khusus. Terus, ya, terus ada studi preseden. Jadi di mm-mm, sini karena yang di gedung di Indonesia agak sulit Pak dicarinya, jadi kami menggunakan mm-mm, gedung di luar negeri semua Pak. mm-mm. Em, jadi gini ya nanti kalau kalau kemarin 2 tahun belakangan kan studi studi presiden tuh boleh dari eh, apa sumber eh, data secondary data kedua artinya tidak langsung. Kalau di PA ini perancangan masih ditolerir lah ya tapi nanti kalau di seminar karena di seminar itu siapa yang udah ngambil seminar belum ya kalau di seminar itu udah Saya Pak. di seminar itu minimal satu studi presiden tuh hasil dari observasi langsung. Kalau dulu kan tiga-tiganya kan studi presiden tiga-tiga boleh dari literatur karena masih COVID. Nah sekarang setahu saya benar ya? Siapa tadi yang bilang saya? Saya Pak. Zainal. Benar ya kan? Seluruhnya Pak. Hah? Kalau saya seluruhnya perlu primer Oh, kamu yang mau apa diminta? eh, diminta. oh, loh, kemarin kalau nggak salah rapat itu minimal satu, tapi ya udah berarti seluruhnya kan? Iya. Ya, nggak apa-apa kalau Kecuali perancang. bangunan yang di luar kota atau di luar negeri. Ya itu kalau ya makanya jangan kalau jangan jangan semua bangunan di luar negeri berarti karena setahu saya minimal satu berarti ya harus yang di entahlah di Jakarta yang penting bisa kalian akses lah yang mau di Medan asal sanggup aja duitnya ya atau kayak Nur Asia mungkin orang Medan ya udah sekalian pulang kampung lah nyari data ya udah nanti balik lagi ke Jakarta gitu nggak masalah artinya observasi minimal kalau nggak salah saya satu minimal observasi langsung ya kalau kalau perancangan nggak apa-apa kalau memang semuanya dari sekedar dari data oke lanjut. Ya, terus selanjutnya, hmm, Nah, hebat nih dapat dapat denahnya ya layoutnya ya. iya Pak, karena Tapi ini yang di kantor luar stasiun. stasiun televisi Pak. Oke, ya Ini terus juga masih gedung televisi. ya Cina ini ya. Oke. Iya, Nah, itu terus kontemporer itu kan bentuknya nggak biasa itu tuh. Jadi iya Pak. jadi fungsi dan konsepnya dapat dalam satu bangunan bagus itu. Oke, terus. Terus ini masih juga gedung televisi, dan yang Mm-mm. terakhir ini ada kayak presiden kontemporer gitu Pak. Sebentar mana ya? Hmm, Ya kalau nah bangunan ini dan Pak. eh, eh, ya kayak tadi yang di gedung CCTV China itu fungsi dan apa kalau bisa ya nggak apa-apa fungsi dan konsepnya sama dengan tugas kita ya langsung aja bahas Oh iya baik Pak. kalau bisa ya terus Ya. Terus selanjutnya ini ada study site, mungkin bisa dibantu sama Rafli untuk gini ya menjelaskan. kalau menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jangan tanggung-tanggung studi di sini bahasa Indonesia apa bahasa Inggris Indonesia Pak. emang bahasa Indonesia ada studi. Oh iya, Kalau ya Pak. kalau pakai bahasa Indonesia buat aja studi itu kan kalau diterjemahkan kajian ya site itu tapak ya udah kajian tapak ya. Oh iya baik Pak. Oke terus Bentar Pak. Kajian. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Ya, yang saat pertama ini ada terletakkan di Tambun Rengas, Jakarta Timur. Udah saya buka dulu ya. peruntukannya apa itu? Peruntukannya perkantoran, Pak. Oke terus PDB GSB. Kalau di sini
ketinggian bangunannya maksimal 2 lantai. Cuman saya ini buat main opsi yang kemarin Pak, cuman di site keduanya ada lagi. Jadi saya ada total 7 site untuk opsinya. Oh, nggak bisa. Tapi iya gimana Pak? Set satu tapak satu ini nggak bisa kamu ajukan jadi Iya, karena kan bangunannya mesti 5 sampai 8 lantai. iya Ini cuma ada opsi lain Pak. ya opsi lain pun berarti ini nggak kepake nanti ya, Iya, nggak terhitung. Jadi iya cari Pak. tiga itu nanti cari Berarti yang nanti lain. yang dianalisisnya yang bisa aja kan Pak? Iya, Yang heeh, ya, yang memenuhi syarat. iya Pak. Ya terus, Next site kedua terletak oke. di Jakarta Garden City dengan KDB-nya 55%, koefisien luas bangunan 3, ketinggian bangunannya maksimal 8 lantai, koefisien dasar hijau 35%, koefisien tapak bangunan 50%, GSB-nya setengah lebar jalan. Untuk peruntukannya perkantoran, perdagangan, dan jasa. Aduh, bentar, Pak. Kencing saya. Terus Next, yang ketiga ini nggak bisa juga. Next. berarti baru Terus satu. yang site 4 Ini ini dua. di Jakarta Garden City juga. Kalau Hmm, ini ketinggian bangunannya 24 lantai. hmm, KDB 50%. Ini apa nih? KLB 3,5, KDH 35%, dan KTB 50%. terus, Yang oke, site ini, kelima, oke. Jakarta Garden City juga. Nah, seputar-seputar situ ya. Ya Pak, cuma satu lagi ada yang beda di Jakpus. Di Kalau bisa jangan deket-deket ya, yang sama yang lain juga lah. Kalau bisa yang di Jakarta ya Garden Pak. City situ semua, karena nanti Hmm. analisanya nggak kompleks. Nanti misalnya aksesibilitas ya sama. Kalau satu mudah dijangkau berarti semua mudah dijangkau deket-deketan. Ya jadi Baik Pak. nggak kompleks dan nggak tajam menganalisanya orang di situ-situ semua. Kalau bisa satu di Jakarta Garden City, satu mungkin di Kemayoran, satu di em, Blok M misalnya kan. Beda-beda itu. Ya Pak. Oke, terus Bahasa yang ini saya tuju. banyak banget tapak kalian borong Enggak, ya ini enggak Pak, ini enggak. Bosaf yang ketujuh Saf, yang Jakpus. Nah, ini sampai yang terakhir 7. Pak. Oke. Ini di Benyamin Sueb ini salah alamat ini ya. Ini ada di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Hmm. KDB-nya 30%, KLB-nya Hmm. 9, ketinggian bangunannya maksimal 40 lantai, KDB 30%, KTB 50%. Ini Hmm. bawah Saf. Zonasinya perkantoran. Hmm. Katanya Oke. hook gitu Pak tapi. Ya. Jadi ada 7 tapak yang kalau bisa dicari jangan yang deket-deketan ya. Udah Iya banyak Pak. kamu ajuin nanti ujung-ujung ya Green Depok apa tadi? Jakarta Garden City Jakarta Garden City. Itu daerah pergudangan lagi kan ya. Banyak lintasan truk itu ya Hmm, Jakarta Garden City ya. di Cakungnya sih Pak, jalanan Mm-mm. itu Iya, kayaknya operasional truk. kayaknya untuk stasiun televisi kayak kurang kurang pas ya. Artis-artis nanti lo situ tuh bareng-barengan truk kurang apa ya, walaupun tidak salah ya, walaupun tidak salah. Itu jadi nanti jadi bahan pertimbangan lah ya, misalnya Iya Pak. eh, di analisa pemilihan tapak nanti daerahnya daerah pergudangan, nah itu nanti mungkin jadi nilai minusnya gitu, tapi kan belum tentu eh, jelek, nanti kan ada indikator lain. Oke lah, akhirnya terpilih Jakarta Garden City nggak masalah. Tapi nanti itu jadi bahasan juga ya. Oke, terus Next analisisnya berarti mm-mm, langsung analisis Pak ya, dibacain juga. boleh. Terus Oke. sampai analisis. Analisis pemilihan apa ya? Oke. Hmm. Eh, tadi saya lupa nggak ngelihat luasan tapaknya. Ada nggak tadi kalian? Masing-masing tapak tadi? Nggak ya? Ini luasnya Baru berapa ini? dijelasin, baru dijelasin di analisisnya, Pak, Iya Pak. Oh luasnya. gitu. Yuk. Seharusnya di awal. Sehingga ketahuan. Ini masuk kriteria nggak? Tapi Masuk Pak, kalau udah saya ukur dari Google Earth itu lebih dari 2 hektar. oke.
Ya, terus Untuk transportasi umum ini yang pertama lahan set dekat dengan halte Transjakarta dengan jarak tempuh 1 kilometer. mm, Dengan adanya halte tidak jauh dari set akan mengakomodir transportasi ke lahan. Untuk fasilitas umumnya Danau Tawaduk terdapat ini belum ya? Ini salah ya? Ya bawah langsung. Next. Ini view existingnya. hmm. Bagus. Ya jangan deh, jangan deh. Oh, Ya, jangan nanti hilang gambar. Iya ya. Oke. Terus, nah penilaian-penilaian ini nggak bisa kalian jabarkan per ini. Per site ya Pak. Nanti dalam tabulasi. Ya, dari mana kalian dapat nilainya 3, dapat nilainya 5 itu dari mana kalau nggak dibandingkan? Kan gitu. Ya, kalau adik UN kan? Kenapa kayak ini nih keluar angka 1/5 ini dari mana? Gitu, ya. Aduh udah. Oke, terus. Mulai kemana itu hari ini. Tapi nggak apa-apa sih asal yang penting di ujung-ujungnya kalian tabulasi nggak apa-apa. Yang penting ada tabulasinya, ya. Tapi Ini cakung, oke. Nah ini 3 banyak sih. banget ini. Seharusnya 3 aja analisanya. Kebanyakan ini kalian ini. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kalian Ini sanggup. kampus. Udah lahan, kontur, lahan. Sampai 7 kalian analisa. tambah nanti. Bisa. Ya Pak. Baru segini Oke. Pak progresnya untuk Itu udah analisis benar saya. ya. Udah benar, tinggal ditabulasi ya. Jadi tahu penjumlahannya mana yang paling besar jumlahnya itu nanti yang dipilih gitu ya. Berarti setiap site itu diperbandingin Pak ya nilai itunya ya, kekurangan dan kelebihannya Mm-mm. atau gimana? Baru dikasih nilai. Mm-mm. Jadi misalnya kan nanti ada 3 tapak tuh ya. Ya. Jangan banyak-banyak deh, kasihan. Kalau sanggup pun mending ngerjain yang lain lah. Jadi 3 tapak, 1, 2, 3. Dari segi akses misalnya, tapak 1 nilainya 3 karena kalian tetapin aja skalanya berapa, skala 5 misalnya atau skala 100 tergantung mau yang mana. Skala 5 misalnya, akses yang tapak 1 paling bagus nih, berarti paling tinggi 5. Tapak 2 kayaknya susah nih aksesnya, berarti 1 atau 2 nilainya. Tapak 3 ya gitu, sama kayak semester lalu ya. Baik Nanti Pak. kalian jumlahkan. Nah nanti kan masing-masing tapak kelihatan jumlahnya berapa, yang paling tinggi itu yang dipilih ya. Ya Pak, baik Pak. Oke, nah ini udah benar, tinggal dirapin. Terus Udah Pak, baru Udah Pak, segitu baru aja Pak segini. progres kelompok kami Pak. oke. Sama Zainal beda ya kelompoknya? Beda Pak. Apa tuh Pak? Beda Beda Pak. Pak. Beda Pak. Ya. Ini Oke. langsung stop share. Ya, ada lagi kelompok lain? Ada 4 kelompok ya. Ini baru 2 kelompok. Ada kelompok lain? Ervin kelompok siapa? Oke, nggak jawab. Ada kelompok lain? Saya boleh Pak? Nah, silakan Ervin. Ya, ngangkut lagi deh. Nanti, nyangkut di mana di bannya nih, Dek? Sebentar ya Pak. Ya, Ya ampun Mbak, aku mau naik. Kok baterainya mana, Dek? Baterainya. Hah? Aku baca sini ya. Pak,
Mana deh? Mana Erwin? Loh, belum. Sebentar Pak, ini saya lagi di kampus, sinyalnya agak jelek. Baru buka kanvanya. Atau ada satu kelompok teman Erwin menggantikan siapa mau share? Kuliah apa tadi Erwin? Ini Asus ini anak kemana ini anak Asus ini? Diganti namanya ya Asus. Siapa Asus ini? Ini kan direkam, takutnya ntar nggak tahu siapa ini si Asus ini. Saya ingin bertanya, Pak, Oke, silakan Jena. terkait dengan kriteria pemilihan tapak, apakah dari Bapak ada minimalnya gitu? Apa aja nih poin-poin yang harus ada menjadi kriteria gitu? Eh, kalau fungsi ya, kayak sampai sejauh ini saya belum menemukan. Saya sudah searching kemarin eh, apa aja sih bukan syarat ya. Lebih baik di mana ya sarana prasarana pelengkapnya apa aja yang lebih baik berdekatan dengan gedung ini saya belum ketemu. Iya betul, Pak. Maksud Mm, saya seperti itu. belum. Ya, jadi berarti em, cari literatur dari artikel orang kalau nggak ketemu ya berdasarkan ini aja logika ya. Misalnya ya strategis gitu aja. Strategis itu gimana ya dekat jalan utama kah atau bagaimana gitu. Oh, baik, Pak. Tipe jalan gitu berarti ya, Pak? Ya, em, kemudian ini kan bangunan publik ya, karena biasanya kan acara televisi kan ditonton orang itu ada penonton bayaran lah segala macam. Nah, berarti eh, penonton bayaran itu kan biasanya dari masyarakat ya menengah lah gitu ya, karena Iya. mereka kan dibayar 50.000 hanya untuk nonton gitu aja. Nah, itu Mm-mm. ya paling nggak transportasinya mudah, transportasi publik lah mudah Oke. dijangkau gitu, ya gitu-gitu. Oh iya, baik, Pak. Mm-mm. Oke, udah. Oh ya udah, silakan. Oke, baik Erwin. Pak. Sebelumnya terima kasih Pak untuk ketersediaan waktunya. Perkenalkan saya Pinsya dan sini ada beberapa nama kelompok saya. Ada Abdur Rahuf, Dava Raditya, M. Rehan, M. Takiuddin, Nazlita, Ratu, Ray, dan Rifa. Oke, pengantar tentang lokasi tapak terdapat pada Provinsi DKI Jakarta yang dimana tapak terbagi menjadi dua wilayah administrasi yang berbeda, yaitu tapak ke-1 terdapat pada daerah Jakarta Utara dan tapak Bentar, kedua dan maaf. 3 terdapat. Bentar, saya potong. Ya, Pak. Literatur Ya, Pak. belum nggak ada, atau nanti ke bagian yang lain dijelaskan?
Oke, kalau literatur, Literatur dulu. literatur dulu. Baik, Pak. Hmm. Jadi literatur baru beberapa aja Pak yang dibuat, belum, masih banyak kekurangan. Pertama kita baru dapat tentang stasiun televisi swasta itu apa gitu. Jadi stasiun televisi swasta ini kurang lebih satu lembaga penyiar sifat komersial berbentuk badan hukum di Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. Mungkin lingkupannya itu Pak. Kemudian beberapa fasilitas yang ada di stasiun televisi ini menurut ini yang pertama ada studio, yaitu segala ruangan di mana dilaksanakan proses perekaman dengan kamera, kemudian ruang kontrol memiliki peralatan terpisah untuk audio, video, dan penataan. Terus memiliki akustik yang baik, dapat diakses dari studio yang berhubungan dengannya. Kemudian ada direct visual contact, itu pandangan langsung dari dan ke studio, dari audio ke studio jika diperlukan. Kemudian ada beberapa fasilitas lain, yaitu tempat peralatan teknik yang mendukung penyiaran. Kemudian ada agar mudah dirawat, sering dikelompokkan dalam disebutnya CTA, yaitu terdapat beberapa ruang, yaitu ruang rak atau peralatan, video tape, recorder. Saya potong lagi, lewatin aja nih, jangan kamu baca. Mending saya udah tahu. Oke, dada. Terus untuk video, terus efek suara dan semacam. Terus ya silakan Jenal. Terus ya terus kontemporer Arsitektur kontemporer didefinisikan sebagai seni rupa terapan yang berkiblat pada masa kini. Jika diuraikan secara sederhana, istilah yang berasal dari dua kata, yaitu CO bersama dan tempo itu waktu, mengacu pada hal-hal yang terjadi pada saat ini atau bersifat kekinian. Jadi kurang lebih arsitektur kontemporer itu gaya yang dipakai yang sekarang lagi ngehits gitu Pak, yang saya pahami. Ya, terus ini ada beberapa arsitektur kontemporer menurut beberapa para ahli. Pertama ada Poneman, terus ada Sumalyo. Ya, terus bisa baca terus. Iya. Kemudian ada menurut Gunawan ini terdapat beberapa 4 aspek: ekspresi, kontras, bentuk, dan memiliki image. Oke, terus ciri-cirinya ini menurut Orgin Scrimbeck, bangunan yang kokoh, gubahan yang ekspresif dan dinamis, konsep ruang terkesan terbuka, harmonisasi ruangan, memiliki fasad transparan, kenyamanan hakiki, kemudian ada eksplorasi elemen yang Oke, terus ini ada beberapa perbandingan dari kontemporer dan gini, sebentar saya potong lagi. Kontemporer itu dijelaskan dulu detail, jangan dibandingin, karena kita belum paham benar dengan kontemporer udah bandingin dengan orang atau konsep lain, kan gitu. Jadi base pemahaman kita dengan kontemporer dikuatkan dulu. Nah, kalian ini kan baru menjelaskan, coba slide sebelumnya tadi hanya menjelaskan poin per poin, coba contohnya. Nah, bangunan yang kokoh, seharusnya penjelasan ini dijelaskan dengan kalimat beberapa paragraf. Bangunan yang kokoh itu bagaimana? Apakah bangunan kokoh yang terhitung secara hitungan struktur? Karena kalau setahu saya ya, setiap bangunan yang mesti kokoh, tidak pun mesti kontemporer. Ya kan? Bangunan yang kokoh. Jadi kalau tidak kontemporer tidak boleh boleh tidak kokoh kan, enggak juga. Seluruh bangunan harus kokoh kan. Bahkan untuk gedung security aja atau pos security yang mesti kokoh. Kalau nggak kokoh mungkin nggak sampai setahun hancur. Nah, jadi bangunan yang kokoh menurut kontemporer ini apa? Misalnya mungkin kokoh secara visual kali. Apa secara visual? Misalnya entah kolomnya gede, misalnya ya, kolomnya besar, atau terdiri dari kolomnya terbuat dari baja sehingga kelihatan kokoh. Nah, kan jadi menjelaskannya itu dengan
em, apa dengan detail ya, em, beberapa paragraf. Jadi bukan hanya bangunan yang kokoh gitu. Emang kalau nggak kontemporer boleh nggak kokoh kan nggak juga kan. Kemudian dijelaskan dengan visual atau dengan gambar bangunan yang kokoh tuh yang bagaimana. Kayak ini konsep ruang terkesan terbuka tuh yang bagaimana. Apakah terbuka tidak pakai atap? Kan nggak juga kan. Konsep ruang terkesan terbuka. Terbuka menurut visual atau terbuka menurut atap gitu. Kan nggak mungkin bangunan tidak beratap. Nah, itu dijelaskan. Gubahnya ekspresif dan dinamis. Yang bagaimana yang ekspresif? Ekspresif dan dinamis itu biasanya biasanya menggunakan banyak garis-garis diagonal karena apa enggak? Karena kalau horizontal dan vertikal kan statis, ya kan? Kalau dinamis itu kan garis-garis diagonal gitu atau garis-garis kurva itu yang menunjukkan dinamis. Ini yang apalagi yang poin 6 nih, kenyamanan yang hakiki. Emang yang bagaimana sih kenyamanan hakiki itu? Kamu tahu nggak kenyamanan hakiki itu yang gimana? Mungkin Nah, jangan pakai secara kata mungkin, berarti kamu nggak ya, menguasai. Nah, itu yang gunanya literatur itu gitu. Ya, jangan kayak tadi kelompok channel itu banyak menjelaskan universal, kontemporernya nggak ketengok gitu. Jadi jadi sebenarnya di literatur itu tuntaskan dulu pemahaman dari judulnya ya. Di judul itu kan ada dua pemahaman yang harus kalian tuntaskan. Pertama fungsi bangunannya sama konsepnya gitu. Itu yang harus dituntaskan. Jadi jangan sampai nanti konsep fungsi bangunan stasiun televisi swasta nanti keluarannya malah jadi stasiun eh, stasiun radio misalnya. Nggak sesuai dengan judul dong gitu. Jadi tuntaskan dulu. Kalau stasiun televisi swasta itu bagaimana? Kemudian apalagi konsep. Jangan sampai nanti konsep kontemporer itu karena nanti masing-masing konsep itu hampir mirip-mirip kadang-kadang ya. Kontemporer dengan postmodern. Nah, orang nanti membandingkan postmodern dengan kontemporer. Aduh, mau habis lagi waktunya. Itu dijelaskan dulu ya, dijelaskan dulu. Jadi jelaskan dengan beberapa kalimat dalam beberapa paragraf plus dengan gambar. Kayak gini nggak akan ngerti nih. Jangankan saya yang mau kamu menjelaskannya. Kalian sendiri yang punya ilmunya nggak tahu sih. Ya, oke lanjut. ya baik Pak. Oke, ini contoh kontemporer Pak, bangunan-bangunannya ya. Sama ada Capital Gate Tower, terus the Auditorio di Tenerife. Oke, Dan ya ini ada museum tsunami. Ini lebih penjelasan kita tentang ini ruang tanya utamanya. Ini udah studi presiden ini. Iya Pak. Nanggung tapi ini juga dibilang iya. Studi presiden banget sih kurang. Jadi nanggung-nanggung. Gak usah pakai contoh deh, langsung aja studi presiden. Ya, jadi jelasinnya ini. Ada di grup. Oke. Ini ya ini udah studi presiden semua ini. Ya, bukan contoh lagi studi presiden. Oke, terus ini penjelasan ini doang Pak. Tentang bangunan bertingkat sedang nggak usah dijelasin. Itu kan udah itu kan makna kuantitatif. Makna kuantitatif itu jelas. Bangunan sedang adalah 5-8 lantai. Jadi nggak perlu dijelasin dengan gambar dengan apa enggak. Karena itu kuantitatif. Kalau kualitatif, iya kualitatif itu kan relatif. Jadi takutnya salah persepsi, dijelaskanlah dengan detail. Tapi kalau kuantitatif udah angka 5-8 nggak perlu dijelasin kayak gini. Oke, terus. Baik. Ini penjelasan tentang sedikit struktur sih Pak. Ini ada sistem-sistem strukturnya. Oke. Ini baru studi presiden ini masih online sih Pak.
Nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke tapak ya Pak. Bagaimana Pak? Nah, coba tadi tsunami. Nah, tsunami itu kan jelas kalian. Kalau memang itu tsunami bangunan termasuk kontemporer, jelaskan per poin-poin kontemporer yang bagaimana tadi. Tadi ada tabel-tabel tadi kayaknya. Ini Pak. Nah, ini bangunan kokoh. Nah, di mana dia bangunan kokoh? Oh, bangunannya terlihat kokoh kemudian bentuk kapal. Oke. Ya, dan dia terlihat sedikit masif gitu. Artinya tertutup. Ya, gemuk, besar, kokoh. Ya, itu perubahan ekspresi dan dinamis ya, karena banyak bermain lengkung, ekspresif dan dinamis. Kemudian ada cerobong yang juga miring ya. Konsep ruang terkesan terbuka ya, karena di lantai dasar itu memang terbuka. Orang bisa masuk tanpa harus membuka pintu karena itu blong di bawah. Oke, terus jadi gitu nanti untuk studi presidennya gitu. Bukan contoh bangunan kontemporer judulnya ya. Itu udah termasuk studi presiden. Oke, terus Oke, baik Pak. Oke, berarti tinggal yang pemilihan tapak aja Pak. oke, Gimana? lanjut. Bisa dilanjut. Oke, udah mau habis nanti Ya. masuk lagi ya. Oke, 3. Oke. Jadi ini untuk ketiga tapak itu masuknya ke zona K1, yaitu peruntukan untuk zona perkantoran. Jadi bangunan pertelevisi ini masuk dalam kategori bangunan yang diizinkan. Oke, kemudian ini ada set 1, lokasinya di Jalan Raja Wali Selatan, RW 5, Pademangan Timur, Jakarta Utara. Ini luas keseluruhannya itu 38,54 hektar. Wah, terlalu gede. Kan diminta 2-3. Itu hampir 4 hektar itu. Oh, ini Pak, kalau diiniin hektarin 3,8 hektar. Jadi kalau misalkan dipotong itu konsepannya gimana ya Pak? Apakah emang bisa kita motong gitu? Soalnya ini lebih dari yang di saran. Nah, itu kalau dapat bentuk kaplingnya enggak? Kalau nggak dapat bentuk kaplingnya kira-kira aja. Kayak itu kan yang kuning itu kan jelas terkapling-kapling tuh yang kuning. Jadi kalau untuk kapling ini udah full segini Pak. Ya mungkin bisa dibagi 2, 3,8 kan bagi 2 1,9. Iya. Oke, baik. 2 hektar kan hampir 2 hektar. Kemudian ini KDH-nya 30, KTP-nya 55, KLB-nya 5, KDP-nya 40, KB-nya 40, SB-nya 7,5. Ya, nanti bagi 2-nya pun nggak mesti bagi 2 banget ya. Bisa kalian ambil 2,2 hektar gitu. Baik, Pak. Berarti boleh dimaksimalin ke 3 hektar apa ya? Nah, kalau dimaksimalkan 3 hektar, sisanya kan tinggal dikit. Nggak masuk akal juga. Artinya gini, ketika kalian ambil 3 hektar, sisanya sedikit, itu yang punya tanah nanti mau jual kemana itu. Tapi sebentar, maaf, 3 hektar. Jangan pas 3 hektar lah, 3 hektar kurang dikit. Jadi sisanya masih ada 1 hektar itu. Mungkin 2,8 hektar gitu ya, 2,8 hektar. Halo? Baik, Pak. Suhu, ngapain pakai suhu? Emang di data itu ada suhu ya? Kalau suhu sama kelembapan itu kan per kota, per wilayah, nggak bisa per coupling ya. Nggak usah suhu ini, nggak usah. Ya, baik, Pak. Oke, terus kelembapan, terus KLB, KB-nya berapa? Oh, 40. Oke, terus. Halo? Terus. Oke, Pak. Terus selanjutnya ini ada landmark surrounding di daerah-daerah terdekatnya dari tapak. Ada sub facility-nya itu ada taman, fasilitas umum, kemudian ada halte bis juga. Ya, terus ini ada kelebihan dan kekurangan dari tapak 1. Tapak dekat dengan stasiun. Kelebihannya tapak dekat dengan stasiun pengisian bahan bakar. Ya, terus Ya. kelihatannya ya, terus.
Ini ada set kedua, luasnya 2,6 hektar, kemudian KDH-nya 30, KLB-nya 7, Oke, terus KDB-nya. Ini ada landmark surrounding-nya, oke, terus beberapa support facilities, ini ada kelebihan dan kekurangannya. oke, terus Kemudian ini di set 3, KDB-nya luasnya 3,1 hektar, KDB 40, KLB 6, KB-nya 50, KDH-nya 30, KTP-nya 55. oke, terus Ini ada landmark surrounding-nya, ketengahan perkantoran, apartemen, dan support facilities, LRT, busway, dan beberapa fasilitas umum lainnya. Kemudian kekurangan, dan ini ada set scoring-nya. Dari hasil set scoring ini yang terpilih pada tapak ketiga, Pak. Jadi dengan beberapa penilaian indikatornya itu dari existing, sekitar, aksesibilitas, dan Anton cah yang ini. fasilitas pendukung lainnya. Anton cah. Mungkin dari tapak itu aja sih Pak, baru dapat. Sampai set scoring pemilihan tapaknya udah ketemu di set ketiga. Oke, udah. Udah, Oke, Pak. ya udah, ini udah benar ya. Tinggal dirapi-rapin, terutama untuk konsep kontemporernya dijelaskan bisa detail, karena kelemahan kalian nggak salah orang perancangannya, orang tugas akhir aja kelemahannya di situ. Justru konsepnya itu nggak dijelaskan detail, malah yang lain-lain dijelaskan secara detail. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kalian masuk tugas akhir jangan kayak gitu ya. Harusnya konsepnya itu yang dijelaskan secara detail, karena membantu kalian juga nanti ketika merancang ya. Oh, ternyata kontemporer tuh ya seperti ini gitu ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak, berarti poin-poinnya gini ya Pak. Dari yang ngomong saya ini mungkin dari presidennya dibetulin lagi dari mulai konsepnya gitu Pak. Kayak pendekatan ke konsepnya itu apa aja gitu Pak, bukan bangunannya yang dijelasin ya Pak. Kenapa? Ya jadi yang di presiden tuh kita salahnya karena mungkin dijelasin bangunannya Pak, bukan ke konsepnya gitu Pak. Enggak, bangunan juga studi presiden sekitar site itu ada SPBU, apartemen GB Plaza, sama stasiun Palmerah. Ini untuk analisis SWOT-nya, Pak. Tepat berdekatan dengan fasilitas umum seperti SPBU, bank, restoran, dan juga apotek. Tampak tidak berada dekat dengan permukiman warga sehingga tidak akan banyak keramaian. Tampak dekat dengan jalanan dan terdapat banyak halte bus sehingga memiliki akses yang mudah. Tampak dekat dengan stasiun kereta sehingga dapat menambah akses untuk mendapatkan view lebih maksimal karena berada di tanah hub. Pak, ini bacain aja semuanya Pak, takutnya kelamaan Pak. ya lewatin aja. Untuk analisis site kedua ada di Jalan Kuningan Madya nomor 5 RT 6 RW 6 Menteng Atas Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan. KDB-nya 40, KLB-nya 6, KB-nya 50, KDH-nya 30, KTB-nya 55. Nah, ini ada KB. Kenapa tadi nggak ada KB? Gitu. Soalnya yang nyarinya dibagi-bagi Pak, bukan. Jadi kayaknya dia lupa nulis. Oke, lanjut. Nah, ini sama kelompok tadi nih, tapak ya. Kenapa Pak? Sama kelompok si ini yang pertama si Jainal ya ini. Apa Iya. kamu? Tapi kayaknya tadi dia ininya beda ya Kak, logbooknya. Ya, terus nggak apa terus. Sistem tapaknya ada apartemen, pertokoan. Ya, lalu terus yang ketiga apa? Yang ketiga dia berada di Jalan Setiabudi. Nah, ini sama juga ini. Sama juga tapak siapa tadi nih? Ya udah nggak apa terus. Setiabudi Barat sama
7 nomor 3. Kuningan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini KDB-nya 45, KLB-nya 5, KB-nya 32, KDH-nya 30, KTB-nya 5. Ini analisis SWOT-nya, capaian tapaknya, analisis pencapaian. Ya, terus Eh, analisis lahan terpilihnya belum selesai, Pak. oh belum selesai. Iya, masih diputusin. Oke. Terus Eh, definisi televisi dan stasiun televisinya. Diagram struktur organisasinya belum ada. Nah, ini studi presiden baru dapat 1 gedung stasiun Trans TV. Masih belum selesai sih, Pak. Masih banyak yang dikerjain. Oke. Ya deh. Itu aja. Coba itu aja, Pak. Ya, jadi untuk studi presiden sama ya, 3 minimal. Kemudian boleh bangunan dan konsep sama sesuai dengan judul atau dipisahkan. Jadi bangunan sesuai dengan judul tapi konsepnya beda. Atau sebaliknya, ya. Bangunan tidak sesuai dengan judul tapi konsepnya yang sama dengan judul. Gitu. Kalau bisa ya bangunan dan konsep sama dengan judul apa? Bangunan kan untuk stasiun televisi, konsepnya kontemporer. Jadi carilah stasiun televisi swasta yang bangunannya menggunakan konsep kontemporer. Tapi kalau nggak dapat, ya itu tadi bisa dipecah-pecah. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, ada yang mau ditanya? Soal apa? Kan ini ngebahas arsitektur kontemporer. Kita harus ngejelasin juga nggak sih, Pak? Dibikin di logbooknya. Ya, kayak tadi kelompok lain kontemporer belum ada dijelasin di situ kalian ya? Belum, Pak. Iya, haruslah. Judulnya harus, itu kan, jadi per judul itu dijelasin perancangan kantor stasiun televisi swasta dengan menggunakan konsep kontemporer di Jakarta. Jelasin. Di situ berarti ada 2 bagian utama yang harus dijelaskan. Apa? Pertama, fungsi bangunannya apa? Fungsi bangunannya stasiun televisi swasta. Kedua, konsepnya apa? Konsepnya kontemporer. Nah, masing-masing dijelasin. Ya, kontemporer itu apa? Karena nanti di studi presiden itu kan dipakai. Bagaimana sih bangunan konsep kontemporer kan nanti gitu. Sama kayak semester lalu lah, nggak ada bedanya. Jadi, terus perancangan gitu-gitu aja, diulang-ulang aja. Paling pendalamannya aja. Oke, Pak. Kayak belum ya, kontemporer belum ada kalian jelasin ya? Belum, Pak. Belum. Ya, lanjutin lah. Ya, siap, Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Tuh, dia sama Latifa ada yang mau ditanya nggak? Cukup sekian kayaknya. Cukup ya, ada lagi? Latifa nggak ada, Latifa. Yang kayak nggak ada, Pak. Cukup ya, kalau nggak Itu ada. aja, Pak. Ya, oke, terima kasih ya kelompoknya Terima kasih, Farhan Pak. dan teman-teman. Ada lagi, kayaknya udah semua ya, 4 kelompok. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau di-share juga, nggak apa-apa, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, jangan lupa kartu asistensinya disiapin ya, per orang. Ya, per orang. Jadi nanti mungkin 1 atau 2 pertemuan itu sama isinya, karena masih per kelompok kan. Nanti selanjutnya baru per bagian. Nanti per bagian, per individu atau pas di bagian mandirinya itu boleh. Itu sendiri-sendiri. Kalau bisa segera dibuat kartunya ya, jangan nanti tunggu UTS atau nunggu UAS bahkan. Saya bingung ini benar nggak asistensi gitu. Segera dilengkapi kartu asistensi, nanti dikirim, nanti saya tanda tanganin. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih sudah mau hadir di hari Sabtu ini. Semoga tetap semangat, selesai perancangan arsitekturnya, dapat nilai baik. Kita lanjut ke perancangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.